ketika berdebat keras dengan Pak Emil Salim. Jadi tolong diajari itu. Oh, kalau dia merasa saya tuduh keturunan PKI, pasti dia bantah. Iya kan? Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Saya kira ini orang merespon di luar konteks ya. Semalam kan kebetulan saya diundang di forum ALC-nya TV One. Nah, kemudian di situ saya ada bagian saya hanya bagian kecil sebenarnya yang saya katakan ini tentang demokrasi orang di Minangkabau. Ya, jadi perbedaan pendapat di Minangkabau itu biasa. Ya, malahan perbedaan aliran politik pun tidak jadi masalah. Ya. Malah dengan Hersweno Arif Point sebelumnya saya sudah pernah mengatakan dari satu lingkaran Danau Meninjau saja, ya, satu kawasan kecil dari Minangkabau itu bisa lahir tokoh politik dari berbagai aliran. Ya, memang dominannya Masumi ya. Di situ ada Muhammad Nasir, ada Rasuna Said, pahlawan nasional, jalannya di Jakarta itu panjang sekali itu. Kemudian Buya Hamka. Dan lain-lain. Ini dari PNI semua ya? juga ada. Ya. Meninjau semua ini. Ya. Meninjau, dari meninjau saja saya ceritakan. Nanti kaitannya dengan arteria ya. Nah, lalu ada dari PNI namanya Sabila Rasad. Sabila Rasad itu orang PNI, anggota KNIP dan pernah menjadi Menteri Perburuan di zamannya Kabinet Ali Sastroamidjojo. Tapi dari meninjau itu juga datang Bakhtarudin, ya, itu pendiri PKI. Ya, PKI itu berdiri setelah ada maklumat presiden, wakil presiden nomor X, kan berdiri partai-partai. Indonesia masuk ke parlementer. Berdiri pertama itu di Sumatera Barat itu PKI. Ya, kira-kira bulan Oktober 45, ya. Itu pendirinya Bakhtarudin. Masih ada hubungan sepupu atau sekaum lah dengan Rasuna yang Masumi. Nah, setelah Hersweno Point ini, saya ditelepon oleh mamanya Arteria Dahlan, ya, paman lah ya, semacam paman. Tapi sistem kekerabatan Minang itu memang terlalu luas ya. Kalau satu suku saja, saya Ceniago, Irma Suryani Ceniago, dia nggak boleh panggil bapak kepada saya. Nah, dia mesti panggil mama atau udah. Kalau bapak dia salah, karena kita satu suku. Nah, dari pamannya Atria Dahlan ini namanya Fauzi Ma'ruf, tokoh masyarakat Minang di Jakarta, khususnya tokoh meninjau ya. Fauzi Ma'ruf Datua Gunung Ameh gelarnya. Dia menanggapi wawancara kita sebelumnya. Jadi kami itu sebenarnya masih punya hubungan dengan Bakhtarudin. Begitulah uniknya. Saya ini, kata Pak Fauzi itu, dari keluarga Masumi. Tapi Bakhtarudin dari PKI. Lalu gimana hubungan kekerabatannya itu? Hubungan pribadi tetap seperti biasa. Bakhtarudin datang mengunjungi rumah ibu saya. Kalau waktu dia datang masuk pakai Assalamualaikum. Kalaupun tiba waktu sholat dia juga ikut sholat. Tapi kalau apakah dia sholat di luar itu kami tidak tahu. Dan kami tidak saling mencampuri urusan politik masing-masing. Nah, lalu maaf saja, Arteria Dahlan itu, karena saya berkawan dengan pamannya, saya anggap dia generasi, paling tidak adik saya, gitu, dia lebih muda. Jadi saya bilang sama Pak Fauzi Ma'ruf ini, itu Arteria Dahlan juga dari meninjau. Dia pernah menjadi kontroversial ketika berdebat keras dengan Pak Emil Salim. Jadi tolong diajari itu. Oh, dia itu keponakan saya, kata Pak Fauzi Ma'ruf. Ya kan gitu. Nah, oh, kalau begitu udah tepat betul itu untuk mengingatkan dia. Karena di Minangkabau itu tidak ada stratifikasi sosial. Ya, berdasarkan pangkat, jabatan, kekayaan tidak ada. Orang hanya menghormati karena umur gitu. Jadi yang lebih tua, yang lebih muda harus santun kepada orang tua. Arteria menjadi kontroversial karena dia menunjuk Pak Emil Salim, ya dianggap tidak sopan dalam adat Minang.
Kebetulan lagi, ya, ketika ALC, Atria juga datang. Ya. Saya kan lebih tua daripada dia, ya kan? Okay. Atria sini, saya bilang kan, ya, sama orang Minang lah ya. Atria sini. Oh ya, kenapa Pak? Kamu jangan panggil Bapak. Panggil saya Mama, karena saya teman sama paman kamu, atau udah saja. Oh iya, siapa? Kamu kan kenal Fauzi Ma'ruf, Datuk Gunung Ameh. Oh iya, itu angku saya, katanya. Angku itu dalam bahasa Minang itu mama atau paman yang sudah bergelar datuk, ya gitu. Oh, okay. Bagus sekali. Jadi saya bilang, itu ketika kita rehat dalam forum LC itu ya, rehat di ruang merokok, kebetulan saya merokok, Atria juga, ada Fadlizon, ada Sujiwo Tejo, ada Effendi Ghazali, ada Atria. Nah, waktu itu saya panggil gitu kan. Oke, kamu masih pandai bahasa Padang? Oh, masih udah. Saya kan wakilnya Bang Fadli di IKM, Ikatan Keluarga Minang. Oke, bagus. Atria, saya bangga dengan kamu, saya bilang. Ini off air ya, bukan yang on airnya. Ya, saya bangga dengan kamu. Kamu itu orang Minang tapi tidak ikut berebut 14 kursi DPR dari Sumatera Barat. Kamu ambil dari Jawa. Itu kan luar biasa itu. Orang Jawa aja memilih kamu kayak ini. Ya kan? Jadi Anda itu hebat. Saya senang sama dia. Ya kan? Ya udah katanya. Terima kasih katanya. Nah, cuma sebagai orang yang lebih tua saya ingatkan. Anda lebih banyak belajar baca buku-buku Minang tentang kebudayaan Minang. Karena Anda itu dihujat orang karena tidak sopan kepada Pak Emil Salim. Saya ingatkan itu kepada yang lebih tua kita lebih hormat. Bung Hatta saja mengatakan dia hormat kepada Tan Malaka. Karena Tan Malaka itu pertama lebih tua, yang kedua dia lebih lama dalam perjuangan. Itu kata Bung Hatta. Ketika dia dibujuk untuk mendamaikan persatuan perjuangan ya dengan pemerintah. Waktu itu kan oposisi Persatuan Perjuangan. Waktu tahun 46 itu. Sampai menjatuhkan kabinet Tahrir. Ya. Nah, akhirnya dibujuk Bung Hatta supaya bertemu dengan Tan Malaka. Cuma saja saya tidak bisa bertemu dengan Tan Malaka untuk datang ke sana karena saya diikat oleh protokoler. Saya ini wakil presiden. Ya kan? Kalau dari segi umur saya harus menemui Tan Malaka. Saya ceritakan itu kepada Atria juga. Di depan Sujiwo, Effendi Ghazali dan Fadlizon. Nah, dia ngangguk-ngangguk. Tapi kan ini ada persoalan politik, perbedaan pandang politik, dia bilang kan tentang Pak Emil Salim. Ya benar, saya kan bercerita kebudayaan, saya bilang kan. Jadi walaupun Anda bicarakan politik, tapi harus tetap menggunakan perspektif budaya, kita sama orang Minang. Oke lah, Bang, terima kasih. Oke lah, udah, katanya terima kasih. Nah, kemudian ketika sesi saya berbicara di dalam ALC, saya ungkapkan itu. Inilah contoh demokrasi di Minangkabau. Jadi jangankan perbedaan pendapat, perbedaan politik saja tidak pernah membuat orang bertengkar, ya kan? Contohnya dalam keluarga Atria Dahlan, dia ini dari keluarga Masumi, tapi dalam keluarga Masumi itu, ya ada PKI-nya, yaitu namanya Bakhtarudin. Tapi kan tidak ada masalah, mereka tuh bergaul dengan baik, gitu kan, dalam satu keluarga. Nah, bukan saya mengatakan kakek apa. Kalau dihitung dari generasi itu tuh Bakhtarudin itu generasi kakeknya dari Atria dari segi umur ya. Nah, itu kan biasa saja di Minangkabau. Atria senyum-senyum saja dia kan, ya senyum-senyum aja dia. Kalau dia merasa saya tuduh keturunan PKI, pasti dia bantah, ya kan? Apalagi dia pengacara hebat itu, ya kan? Cuma setelah itu muncul di media sosial. Ya karena ada mungkin yang tidak suka dengan Atria gitu kan, karena mungkin dia pernah ada dengan kasus Pak Emil Salim. Muncullah sehingga sampai subuh saya tidak bisa tidur karena semua nelpon. Ya, itu apa PKI bukan. Saya tidak menjelaskan dalam konteks hubungan ideologis, tapi ini demokrasi Minangkabau gitu. Tapi akhirnya sudah dari media sosial masuk ke media mainstream ya. Every single day, I'm gonna make